Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, kita digolongkan hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu ingat ketika waktu di Azhar mengaji, sebelum buka kitab itu salawat, ada salawat gak 20 minit dulu. Ada Syekh nama beliau Syekh Ahmad Hajin hafizahullah, beliau itu sebelum pengajian membaca doa dan salawat itu ada 15 minit baru beliau membuka kitab. Ternyata memang dianjurkan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah untuk memudahkan kita menerima ilmu dan menggali akan ilmu. Karena sesuai dengan hadis Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali pintunya. Jadi pintu ilmu itu Sayyidina Ali, minantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak mau kita banyak ilmu, nak mau kita masuk ke dalam ilmu, maka masukilah pintunya dulu. Pintunya itu adalah Ali bin Abi Talib. Makanya Haddad Alwi kan ada nyanyi itu. Apa nyanyi Haddad Alwi? Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Itu daripada hadis Rasulullah. Kalau awak menyebut itu, maka dituduh pula Syiah dorang. Karena Haddad Alwi dituduh Syiah oleh orang. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Lanjutan fikih taharah kemarin. Terakhir tentang masalah sunnah wudu. Sunnah wudu sudah kita baca. Salah satu sunnah wudu itu adalah bersiwak, kemudian menyapu telinga, sunnah daripada wudu, menyelangi anak jari, sunnah wudu, kemudian membasuh dengan 3 kali, tangan 3 kali, wajah 3 kali. Itu adalah sunnah wudu. Kemudian memulai dengan yang kanan. Memulai dengan yang kanan sunnah wudu karena Nabi menyukai yang kanan. Ketika nak masang sendal, pasang yang kanan dulu. Ketika nak masang baju, pasang yang kanan. Ketika nak nyisir rambut, sisir dari yang kanan. Ketika nak membuka baju, buka dari yang kiri. Itu disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah wuduk lagi untuk memperbanyak atau untuk melebihkan batasannya. Aturan batasannya sampai siku, kita lebihkan ke atas. Itu hukumnya sunnah. Aturannya basuhan itu wajibnya sampai ke anak telinga, tulang tempat tumbuh dagu dengan rambut kita lebihkan, itu hukumnya sunnah. Nanti dipanggil kita sebagai ghurral muhajjalin. Kemudian dianjurkan juga berwuduk bagi orang yang junub. Orang yang junub sebelum dia mandi atau dia belum mandi setelah dia hubungan suami istri, dia dianjurkan untuk berwuduk. Wuduk apa? Bukan wuduk nak salat, tapi wuduk sekedar wuduk untuk mensucikan diri kita saja. Boleh, ya. Salat setelah tu boleh ustaz? Tak boleh karena kita belum mandi. Ya, makan boleh ustaz? Makan boleh. Maka dek makan itulah kita dianjurkan untuk berwuduk loh. Tambuh lagi boleh ustaz? Boleh. Kenapa tak pula boleh? Makan saja boleh, apalagi ni itu bertambuh boleh. Ya, jadi dianjurkan kita untuk berwuduk kembali. Itu sunnah. Kemudian dianjurkan berwuduk setelah mewudukkan jenazah. Setelah kita mewudukkan jenazah, dianjurkan pula kita berwuduk. Atau di dalam riwayat lain dijelaskan setelah kita membawa jenazah. Kalau bagi orang yang memandikan jenazah, dalam hadis Bulughul Maram kalau tak salah, kalau ketika kita setelah memandikan jenazah, maka kita disunnahkan untuk mandi kembali. Dalam Bulughul Maram ada hadisnya. Tapi kalau kita tak ikut memandikan jenazah, tak ikut mengafani jenazah, tak ikut untuk menguburkan, cuman kita ikutnya untuk membawa jenazah saja, maka dianjurkan kita untuk berwuduk. Ada hadisnya di dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan susunan hadis daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani Sayyidul Huffaz.
Jadi dianjurkan kita seperti itu. Jadi kalau setelah kita memandikan jenazah, kita dianjurkan untuk mandi. Maka orang kampung awak kalau alun mandinya setelah memandikan jenazah, beku diri yang dek mayat tu beku tumah katanya. Jadi seolah-olah dihantui dek jenazah tu badai ndak ya nah. Tapi memang dianjuran dek Nabi untuk kita melaksanakan mandi. Kemudian mentajdid wuduk hukumnya sunnah. Wuduk kita seperti antara maghrib dan isya. Kita tak batal wuduk, tapi kita ingin lagi memperbaharui wuduk kita, boleh, dan itu pun hukumnya sunnah. Kemudian sunnah lagi salat 2 rakaat yang disebut dengan salat sunat wuduk. Kemudian dianjurkan lagi kita membaca doa. Setelah kita berwudu, kita dianjurkan membaca doa. Doa inilah yang bagus diamalkan. Ketika setelah kita berwudu, menghadap ke kiblat, langsung kita berdoa. Apa doa yang kita baca? Itulah dia dikatakan di sini, yusannud du'a ba'dal wudu'i bi ayakul, dengan bahawa seorang tu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Tak sampai kita sampai salihin. Tak hafal kita sampai akhir macam mana ustaz? Cukup sampai wa rasuluh saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja, futihat lahu abwabal jannah samaniyah yadkhulu min ayyuhasya. Maka Allah bukakan baginya 8 pintu surga dan silahkan dia masuk ke pintu mana yang ia kehendaki. Jadi rupanya itulah dalil surga itu ada 8. Buktinya ini di dalam riwayat hadis, ya, di dalam riwayat hadis dalam Sahihil Muslim. Jadi siapa yang berwudu, setelah berwudu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ saja, maka Allah bukakan pintu surga. 8 pintu surga Allah bukakan untuk kita. Fadakhala, maka masuklah kita ke pintu mana yang kita kehendaki. Kan rugi kita kalau kita tinggalkan ni. Rugi kita. Kalau kita tinggalkan doa ini setelah berwuduk, rugi sekali kita. Baiklah, sebentar saja kita baca doa tu. Sebentar saja. Setelah berwuduk, arahkan ke kiblat, tampung tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah selesai. Kalau nak hafal yang panjangnya. Kalau lebih bagus, tambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Ditambah lagi wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu yang panjangnya. Nak bisa yang panjang tadi, yang agak pendeknya dibaca. Indak je yang bisa yang pendeknya, jadi baca. Ni baca pamalai amik kan. Ni awak nak dapat ada ustaz. Nam panjang tu lah nak dapat. Nam pendek sama saja nak dapat no. Ataupun nak dapat, tak ada najan dibaca. Selesai duduk pamalai. Pada rugi kita. Kan rugi tu. Kapan perlu ditulis kadang-kadang di luar hammam toilet kita tu. Kalau toilet kita di dekat dapur, tulis di luar dekat dapur tu. Jangan dalam kamar mandi lu dia tulis. Tulis tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siap duduk, jalan keluar, mandang ke situ tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya tak ada alasan kita untuk sekarang tak beribadah tu, tak ada alasan sekarang. Banyak cara kita untuk beribadah tu banyak. Tak ada alasan untuk ibadah tu. Menulis tu ni tak pandai ustaz. Balik ni beli. Di luar tu ada menjual kaligrafi. Doa setelah berwuduk. Beli tu paling 1,000 entah 2,000 satu beli. Tempel di dinding kamar kita itu tu. Kecuali kalau orang pamalih hijau. Tu yun. Tentu hijau. Hijau penyogan. Kalau orang apa sabit hijau tu marah dia. Hijau yang mana? Kalau orang Kampar, kalau ada mintu menyebut hijau, jangan galak pula lepas apa. Ya hijau minantu dan gogon. Ya makasih. Pada hijau tu lain artinya tu. Apa arti hijau tu? Pamalih, penyogan. Hijau namanya.
Apa dia hijau lah istilahnya Ustaz? Tak pernah menceritakan selalu lah. Jadi hijau tu dulu orang di Pariaman tu menandakan orang yang orang yang sukses tak sukses tu, setiap rumah ada memiliki baruk. Baruk, cingkuk. Jadi untuk apa? Untuk memanjat kerambi. Kelapa banyak. Di daerah Pariaman tu kelapa saja, banyak kelapa. Jadi manjat kelapa tu, monyet tu lah, baruk tu lah yang disuruh. Jadi setiap rumah memiliki baruk tadi. Ada baruk yang rajin, yang tinggi kencang dia manjat. Ada baruk nampak malih, lambai-lambai aja. Bila sampai kata bila pula lah kelapa ni mau diturunkannya. Baruk gua baruk pemalih, baruk penyogan katanya. Jadi bertanya lahnya, baruk ini baru dibeli tetangganya, baruknya kencang saja, hebat. Mengambil buah kelapa dan ambil cepat dia. Baruk tetangganya ni, baruk ni lambat kali. Jadi bertanya dia, apa baruk dan kau gak lambat pemalihnya ambil kelapa? Gak pemalih macam mana? Baru kata belum sampai ke atas dia dah turun dia. Padahal ini untuk menurunkan kelapa, macam mana caranya ni katanya? Oh, coba tengok perutnya katanya. Perutnya coba dilihat. Perut beruk ni coba dilihat. Dilihat di preso, rupanya ada hijau melintang ureknya. Ureknya tu hijau melintang. Oh, hijau baru ang mah keceknya lah. Terang lah ada orang kampar, hijau tu pamalih. Dia bawa pula lah ke kampar. Jadi setiap orang nampak pamalih tu dia bagi nama hijau. Maka kalau ada nikah je orang kampar disebut besok hijau ang mahnya. Jangan galak pula leh. Jangan ketawa marah kita hijau. Tanda pamalih ni hijau tu. Nyemin tu kau kadang kan banyak dengan sindiran kadang. Dengan sindiran ni kadang. Kadang awak sedang makan, kadang kata kawan, ada kawan cerita, awak sedang makan je. Kucing kau lewat katanya. Kucing kau lewat. Kucing kau pergi minta makan je ke rumah je lah. Dia kawan tu tersinggung pula nya dalam suang lainnya. Maka ada apa namanya? Rasa pareso katanya kan. Ada rasa perisa. Baik, pula baru lah kaji buat cakap. Jadi doa kita, Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sampai situ saja doa kita. Wa futihat, maka Allah bukakan pintu surga, 8 pintu surga. Maka masuklah pintu yang mana yang kita kehendaki. Maka jangan kita tinggalkan untuk membaca doa ini. Dianjurkan lagi dalam sebagian fikih, disebutkan dalam mazhab kita Syafi'i juga, dianjurkan untuk meminum air bekas dari wuduk kita. Itu sunnah hukumnya itu. Air bekas daripada wuduk kita. Ada ulama yang mensyarah bekasnya itu adalah memang bekas yang terjatuh daripada wuduk kita. Karena ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap air bekas daripada wuduk kita dan dia jatuh menetes dia ke lantai atau menetes dia ke bawah, maka Allah jadikan tiap tetesan itu malaikat. Mengapa? Untuk mohon ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Makanya bagus dia, biarkan saja dia menetes. Biarkan saja dia menetes air wuduk kita. Ada ulama yang mengatakan dianjurkan meminum daripada bekas air wuduk. Ada yang mengatakan memang bekasnya jatuh itu. Ada ulama yang mengatakan memang bekas daripada air yang setelah kita pakai. Maka guru kita, saya lihat guru-guru kita, para masyayikh kita, termasuk Al-Mukarram Abu Yadar Mismu'ar, guru kita saya lihat ketika beliau setelah setelah beliau berwuduk, beliau ambil air, beliau lap dengan tangan beliau sendiri. Air tadi semuanya beliau lap, tempat basuhannya tadi beliau minum, ujung jari ini saja. Beliau hisap. Ini setidaknya itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminum air bekas daripada berwuduk. Tak mungkin bekas di ember tu kita minum kan, gambuang bulu dah banyak no. Nak mungkin kan? Tak mungkin. Nak mungkin bekas lain. Jadi mana bekas di tangan kita ini saja. Ambil nih, isap dia. Ambil. Sunnah hukumnya itu. Itu sunnah, ya. Maka air wuduk itu kan berkah nih. Air wuduk itu kan berkah. Pantangnya setan tu kena air wuduk.
Pantang. Setan paling benci sekali kena air wuduk. Apalagi kena kelatih air wuduk dah. Cubalah orang senang lalok. Kawan kita senang nak tidur, kita senang ambil wuduk. Ambil mongko tang kita genyota pasti marah kali ni. Benci sekali dia. Ya, karena memang air wuduk itu bekas daripada wuduk itu Allah jadikan dia malaikat. Di dalam riwayat hadis. Baik, itu sunnah daripada wuduk. Jadi jangan sampai kita meninggalkan membaca doa dan kalau bisa meminum bekas daripada air wuduk kita. Tapi pastikan kuku kita jangan panjang-panjang mula. Beko terlampau lama maiko rupa cilik kuku nanti makan. Ya kan? Maka dalam Islam tu kuku tu harus dipotong. Kuku tu harus dibersihkan. Kuku beko dari hidung sampai lo ke belakang balik. Siap tu sampai lo ke muncung balik. Sampai kau duduk, ikulan dari diri. Oh, tu nak berkah lagi racun mengono. Kemudian adab, wadabuhu, adab kita dalam berwuduk lagi. Sunnah dah selesai masuk kita adab. Mana dia adab dalam berwuduk? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka kalau berwuduk kita menghadap kiblat. Ini betul nih tempat wuduk kita yang di sini. Di sini yang bagian ke sini pula betul, yang ke sana membelakangi kiblat. Yang di sini betul kita menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat. Kenapa? Li'annaha asyraful jihad. Karena bahwasanya kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Paling mulia arah penjuru di atas dunia ini adalah kiblat Ka'bah. Kenapa? Setiap orang di atas permukaan bumi Allah kalau dia salat pasti dia menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Itu bukti itu adalah tempat mulia. Kemudian adabnya lagi wa yajlisu, adabnya lagi yajlisu haitsu lam yanalhu rasyun. Dianjurkan juga kita untuk duduk sekira-kira tidak terkena oleh percikan air. Berarti agak tinggi sedikit. Maka di daerah Timur Tengah kita lihat ada tempat duduk. Orang kita tak terbiasa duduk sambil berwuduk. Payah. Mengangkangkan kaki itu payah kalau orang kita. Kalau salah-salah berwuduk basah serawa baju. Payah. Kalau daerah lihat di Makkah, Madinah itu umumnya tempat berwuduk tu sekat-sekatnya itu ada tempat daripada tempat duduk. Memang dianjurkan, disunahkan kita untuk duduk. Ini adab salah satunya. Jadi dianjurkan ala makanil murtafi', duduk kita sedikit di atas tempat yang agak tinggi, haitsu la yanalahu, sehingga sekira-kira tidak kena oleh rasyas, percikan daripada percikan air wuduk kita. Jadi itulah dia salah satu adab daripada adab kita dalam berwuduk. Kemudian dianjurkan kita dalam berwudu itu dimulai adabnya lagi. Yadaini bil kaffaini wa bi asabi'i minar rajlaini. Jadi kalau tangan dianjurkan dari sini. Kaffain, tangan dari siku ke siku, bukan dari siku ke siku. Adalah orang kita tu buka keran dari siku basuh dia. Nah, anjurannya itu dari siku. Dari sini dia. Dibasuh ke sini, bukan dari sini ke sini. Kalau kaki begitu juga daripada asabi'. Asabi' ini anak jari. Anak jari itu loh. Anak jari itu dibasuh baru sampai ke tumit, baru sampai ke mata kaki. Bukan dari mata kaki ke anak jari. Ini hukumnya sunnah, ya, sunnah. Wajah mana pula? Kalau wajah dimulai dari atas dulu. Ambil air. Gini. Bighairi latmin, tak boleh kita untuk melemparkan. Nanti ada kajian kita tentang makruh pula nanti. Makruh dalam berwuduk. Jadi kalau kita nak mengambil wuduk tu dari atas, ambil air dari sini. Langsung pasang niat. Pas ketika air sampai di sini, langsung kita memasang niat di dalam hati kita. Jadi ke sini, nak ke siku dulu dah. Apalagi lo ke siku dulu. Kau ibu-ibu kau pakai make upnya tebal. Tebal pakai make upnya. Takut make up hilang. Jadi berwuduk tak sah duduk ibu-ibu. Tak sah duduk ibu-ibu. Kok tahu Ustaz? Kamu banyak memperhatikan ibu-ibu tu cara berwuduk ya. Ketahuan ibu-ibu, banyak ibu-ibu tu yang jujur. Kodolah solat kita balik. Tak sah duduk kita. Macam mana? Sampai ke Makkah tengok ada juga yang membawa apa namanya tu?
Semprot tu wuduk ini dengan itu. Tengok ni. Apa lu nama wuduk tu? Jelas dengan sailil mak mengaliri air. Dia aliri air kalau nak berwuduk, dia aliri air tu nama nyemprot nama. Jadi wa yunnabu lahu ayyabtadi'a fi ghasli wajhihi bi a'lahu, dengan dimulai dari atas, di annahu asyraf li kaunihi mahallus sujud. Kenapa dari ko? Karena ini adalah tempat sujud, maka dimulai dari siko. Begitu dia baru ke samping. Bukan dari kiri kanan kita dulu, dari atas dulu. Selesai adab masuk makruh. Waktu cepat sekarang ya. Makruh, ndak waktu nan capek dah. Waktu itu ya. Apalah waktu nan capek. Teman daripada yang daripada sebelumnya kan. Sebelumnya maghrib jam 6 lewat 20, jam 6 lewat 15, tapi isanya jam 7.30. Kini maghrib jam 6 lewat 4. Lewat berapa? Lewat 4 lewat 5. Isya jam 7 lewat 18. Lewat berapa? Lewat 14. Itu ya Timur. Waktu tu pas-pas saja. Awak kadangnya terlalu cepat. Memang putaran dunia tu cepat. Kita nak terasa rupa kiamat. Kiamat seharinya. Nanti itu tu. Kita tak tahu kita perjalanan waktu sangatlah cepat. Makruh lagi. Jadi sunnah dah selesai, adab wuduk dah selesai, makruh dalam berwuduk lagi. Mana dia? Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiri iqtarafa au qaddama al-yusra 'ala al-yamini au jawaza as-salasa bil yaqini. Mana dia? Makruh dalam berwuduk. Makruh dalam berwuduk tu israf. Israf ni berlebih-lebihan, membuang-buang air, itu makruh itu. Makruh. Air kan banyak Ustaz. Ya, walaupun air banyak tadi, membuang-buang makruh dalam apa? Membuang-buang atau mubazir dalam berwuduk itu hukumnya makruh. Jadi kalau begitu, keran tu disederhanakan saja sedikit. Jangan dibuka kadang amat. Kan lebih peti masjid membayar listriknya Ustaz. Iya, peti masjid bayar listriknya, tapi kan israf di sana. Israf di sana, kita mubazir di sana. Aturan sekali kita tu bisa lagi dimanfaatkan oleh orang, tapi dengan kita ni habis air. Maka oleh karena itu sederhana saja, tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil, dengan sederhana. Khairul umuri awsatuha, sederhana saja. Jadi di sini dijelaskan walau minal bahril kabiri tarafa, walaupun kita mengambil wuduk di lautan tetap tak boleh israf. Tak boleh kita berlebihan. Berlebihan maksudnya ini terlalu banyak memakai air begitu. Ini hukumnya makruh. Ya. Kemudian makruh lagi kita dengan waswas. Ini kita biasanya waswas kau dapat kau. Ya, syaitan yuqalu lahul walhan. An Ubay bin Ka'ab, inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu walhan. Ketika berwuduk tu ada syaitan. Nama syaitan tu syaitannya walhan namanya. Walhan nama syaitan. Maka hati-hati membuat nama anak, jangan sampai walhan tu dibuat nama anak, nama cucu. Maka cucu baru lahir, lagi nama Ahmad Walhan. Walhan tu nama setan tu. Panggilan Iwal je Han je. Walhan, hati-hati membuat nama anak. Maka orang-orang dulu nak membuat nama anak, dia datang ke buya, datang ke kiai. Ini cocok dah nama anak saya, ini bagus tak? Kadang orang kita kan pokoknya encak panggilannya atau encak nama tu. Begitu. Dia gila nama anak Fir'aun, dan sana ada Fir'aun. Godang perangai bentuk Fir'aun. Apalah bentuk Fir'aun perangai? Nama Fir'anah. Makanya hati-hati kita nak buat nama anak. Maka kalau orang dulu dia datang, dia buya anak dan lahir buya cucu dan lahir buya. Ambo nak bagi namanya semacam ni. Ini namanya macam mana? Ini bagus ni. Bentuk itu dikoreksi. Ambo ada orang datang minta buat nama anak. Ambo bagi nama anaknya Perusi. Agi namanya Miftahul Jannah. Ancak nama Miftah, kunci jannah surga. Kunci surga.
Bagi kan, besok datang balik suami isteri. Ustaz, nama kepatang tu nama orang lelama tu Ustaz. Nama orang seisuk tu Ustaz, nan janah-janah tu kan. Tak ada orang kini nama-nama miftah jannah tu tak ada. Jadi macam mana? Ditambahlah stay Ustaz. Ya, terserahlah jembola. Kalau nak ambil nama tambahlah. Apa tambah? Kami rencana nak menambahnya Ustaz deknya lahir tanggal 4 boleh Februari. 4 bulan Februari kan tanggal 80 tu. Oh, deh ibu-ibu ke hafal bola Valentine. Awak cik memancing aja tadinya. Cik dipancing saja keluar langsung. Valentine katanya. Jadi diagihlah namanya Siti Valencia. Valencia Miftahul Jannah. Ini minta ambo Al-Fatihah kan. Al-Fatihah nama anak kami ke Ustaz. Jadi dia orang kan dengan bantai kambing akikahnya sampaikan bapak ibu ini orang tuanya memberi nama anak dengan Siti Valencia Miftahul Jannah. Marilah kita Al-Fatihah kan. Samaika wasammanallahu bi Siti Valencia Miftahul Jannah. Al-Fatihah. Siap tu datang anak, ada datang jamaah. Ustaz, ada nanggak ganjil kata Ustaz. Apa namanya? Itu nama tadi tu adalah Valencia Ustaz. Apa arti Valencia tu Ustaz katanya lah. Anak tantu dan mun itulah bentuk goreng godok je ciri kabau aja lah kata nama. Apa tu Ustaz? Ambuan cak magih nama petang je mun. Miftahul Jannah macam pula je goreng godok Valencia aja ciri kabau Valencia. Bila lah seorang Valentine bisa lalunya masuk surga? Orang Yahudi. Kapan pula dia akan bisa membuka pintu surga? Serencak tu nama petang jadi bentuk itu kamu sabit kalau goreng godok ciri kabau, kalau goreng godok campur je ciri kabau, ujung buang aja lah dia. Jauh kaji wak sampai ke goreng godok bagainya makruh dalam wuduk kaji waknya setan walhan tadi. Setan walhan. Jadi namanya walhan. Walhan ni yang selalu mewaswaskan kita dalam berwuduk. Pas nak berwuduk, tarasulun je basah le dah. Ikut ulang lo balik. Ikut lo rasul yang lun basah le. Ambil lo balik. Ikut rasul lo balik. Ambil lo balik sampai habis hari sember wuduk lun je selesai le dah. Ada ni kebanyakan penyakitnya anak-anak pesantren yang kena ini. Ya, kena penyakit was-was. Padahal dah 3 kali rasa belum juga lagi. Diulang lagi. Lah rasa lebih pula, diulang pula dari niat lagi. Kena kita. Nauzubillah. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada syaitanul walhan. Kemudian makruh lagi mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Jadi ketika kita berwuduk, makruh yang kiri, yang kanan tetap dulu. Jadi kalau yang kiri sah, cuman hukum makruh. Sebaiknya yang kanan kita wuduk dulu, baru yang kiri. Kemudian makruh lagi ziyadah ala salasi, di atas 3 dan kurang daripadanya yang 3. Kurang dari 3 kali makruh juga. Lebih dari 3 kali makruh juga berwuduk kita. Karena ada riwayat hadis sahih. Ya, annahu tawadda'a salasan wa qala hakaza wudu'i faman zada ala hadza aw naqsa faqad asaa wa zalama. Jadi tak boleh kita untuk melebihkan dari 3 kali atau mengurangi daripada 3 kali, hukumnya makruh. Kemudian wa yukrahu aidan, dimakruhkan lagi mubalaghah, bersangatan. Macam mana bersangatannya? Berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung. Bagi siapa? Lisaim, bagi orang berpuasa. Bersangatan ini maksudnya kuat-kuat. Kalau kita sedang berpuasa, tidak boleh kita kumur dengan kuat-kuat. Tak boleh. Selayang saja. Itu namanya selayang itu. Sederhana saja. Buang lagi. Ini sebelum zuhur. Setelah zuhur tak bolehkan lagi, apalagi untuk mubalaghah. Ya, dengan mubalaghah kencang-kencang begitu memasukkan ke dalam hidung juga tak boleh. Itu dihukum makruh kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian makruh lagi untuk mengeringkan atau dilap. Dilap makruh. Kita siap kita berwuduk, siap kita mengambil wuduk, ambil handuk, dilap badan kita. Makruh hukumnya. Makruh. Untuk apa? Kenapa? Kenapa harus kita lap? Pada setiap tetesan itu akan Allah jadikan malaikat.
dan setiap tetesan itu berkah dan dianjurkan kita untuk meminumnya, kenapa harus kita lap? Jadi jangan kita lap. Jadi setiap tetesan, setiap bekas daripada wudu jangan kita keringkan, jangan kita lap dia. Kecuali jenazah. Kalau jenazah, siap jenazah tadi dimandikan, jenazah dianjurkan untuk kita keringkan dia. Itulah diganti kain, dilapnya, diandukkannya dulu. Jenazah tadi baru dia kita kafankan. Kalau kita tidak usah kita lap. Ya, jangan kita lap. Jangan kita lap wuduk kita. Ya, kalau mandi ustaz mandi tu dilapnya. Kalau tidak basahlah baju awak dah baga. Kau nak mencari nan sunnah, kau ada kedinginan kau buang masuk angin pula baga. Untuk berwuduk saja, berwuduk yang tidak dianjurkan untuk kita melapnya. Jadi melap itu mengeringkan badan kita daripada wuduk, itu hukumnya makruh. Jangan sampai kita keringkan. Malah ada pendapat yang menghukum haram. Ada pendapat menghukum haram ba'dal Maliki. Sebagian pendapat mazhabnya Imam Maliki itu haram mengeringkan bekas daripada wuduk. Jadi wuduk tak boleh untuk kita lap, baik memakai anduk atau memakai tisu atau memakai yang lainnya. Kemudian makruh lagi yang terakhir itu adalah makruh melemparkan latamin, melemparkan. Kan ada kebiasaan kita ambil uduk bom apa namanya? Melemparkan air. Moncian air tu tak boleh, itu makruh hukumnya. Jadi kalau kita nak berwuduk, ambil pelan-pelan kita letakkan. Pelan-pelan. Jangan bantu ikut. Kerana orang di samping. Kerana orang samping kiri kanan. Kalau yolah ancak kau yang awak, jangan kau yang berkuruk pula. Boh dek kawan kiri kanan. Kau pindah kuruk ke dan berjaga rumah ni. Jadi pelan-pelan saja, jangan melemparkan air, jangan melemparkan air, tapi dengan pelan-pelan saja. Letakkanlah air, baru kita membasuh daripada wajah kita. Haza wabillahi at-taufiq.